Moibi, Ya. kalian kalau misalnya ketemu atau bahkan diganggu setan, biasanya bakal cerita ke siapa aja? Ke orang-orang terdekat gue sih pasti ya. Iya kan, ke temen atau bahkan keluarga sendiri kan. Dan meskipun kita gak tahu juga nih gimana responnya, entah percaya atau bahkan gak percaya, tapi keluarga nih udah pasti jadi salah satu top of mind kita kan, buat Iya. nyeritain pengalaman-pengalaman kayak gitu. Nah, tapi gimana ya rasanya kalau ada beberapa orang yang gak bisa nyeritain nih pengalaman horor ke keluarganya? Bukan karena gak boleh, tapi karena salah satu dari anggota keluarganya ya sosok setan itu sendiri. Cerita pengalaman pertama malam ini dimulai dari gue ya Nat, Moy. Iya. Dan ternyata emang ada pengalaman mirip sama yang tadi lu udah sampein di awal. Di luar sana, beneran ada orang yang masih ngerasa atau nganggep anggota keluarga itu masih hidup. Padahal ya udah meninggal. Cerita ini kiriman dari sebut aja Ratih ya. Cerita pengalaman yang sampai sekarang masih sering bikin bulu kuduk dia tuh merinding setiap dia nginget. Cerita tentang meninggalnya kakeknya si Ratih ini, dan tentang masa 40 harian yang selalu dipercaya dalam tradisi Jawa. Oke. Orang bilang arwah yang baru meninggal itu belum benar-benar pergi. Mereka masih pulang, masih berkunjung, bahkan masih ngelihat keluarga mereka sampai 40 hari berlalu. Awalnya statement ini cuman kayak cerita turun-temurun aja, tapi satu hari Ratih akhirnya ngalamin sendiri. Jadi kakeknya Ratih, sebut aja Mbah Dakir, ini meninggal di usia mendekati 90 tahun karena emang udah tua dan sakit-sakitan. Malam itu rumah rame dari keluarga dan tetangga yang pada ngelayat gitu ya. Tangis campur doa, bacaan-bacaan kedengaran di seluruh penjuru ruangan mulai dari pagi sampai malam. Dan dari semua itu, di ruang tamu ada satu benda yang emang sengaja nggak disingkirin. Nah benda itu tuh kursi goyang tua punya mbahnya si Ratih. Kursi kayu dengan anyaman rotan yang setiap sore selalu dipakai sama mbah buat duduk, ngerokok kelobot, atau bahkan sekedar ngoles-ngoles minyak kayu putih ke badannya aja. Kursi goyang ini sengaja tetap ada di situ, di tempatnya semula, seolah jadi tanda kalau ya emang mbah itu tuh masih ada, masih bareng mereka. Malam tahlilan pertama datang, semua orang mulai ngumpul di ruang tamu buat baca-baca doa. Karena udah pada bantu-bantu dari pagi, Ratih di situ capek. Jadi dia sempet ada momen buat masuk kamar istirahat. Nah tapi dari arah kamar, Ratih ini ngedenger ada sesuatu gitu Nat, Moy. Ya. Suara mirip sama suara kursi goyangnya mbah. Deritannya pelan, berulang. Padahal pas coba dicek ya gak ada siapa-siapa. Ratih cuma bisa bengong, diem, badannya merinding. Soalnya Ratih yakin banget itu tuh bukan cuma sekedar bunyi kayu biasa. Beneran suara kursi yang lagi dipakai, diayun, persis sama kebiasaannya mbah. Dan gak cuma itu, Ratih ini juga nyium bau minyak kayu putih di kamarnya. Baunya kuat banget dan khas persis sama bau kayu putih yang biasa dipakai sama mbah sebelum tidur. Ratih sempat nyoba nanya ke ibunya perihal bau ini, tapi di situ ibu cuman senyum tipis aja, nepok bahunya Ratih sambil bilang, "Biasa dek, orang Jawa kan emang percaya kalau arwah itu belum pergi dari tempat tinggalnya sampai 40 hari. Ya, suka denger tuh gue gitu. Jadi jangan takut ya dek, itu tandanya mbah masih sayang sama kita." Kayak gitu. Nah kalimat ini awalnya cukup bikin Ratih lega. Mungkin emang ada benernya juga kalau mbah itu masih nemenin mereka di rumah. Tapi rasa lega ini ternyata gak bertahan lama Nat, Moy. Kenapa? Karena Ratih inget banget nih, ini baru masuk malam ketiga. Sekitar tengah malam, Ratih ini kebangun karena tiba-tiba haus. Tapi pas Ratih baru ngebuka pintu kamarnya, dia bisa ngelihat tipis dari arah ruang tamu, si kursi goyang itu gerak-gerak pelan. Padahal gak ada angin juga di ruang tamu, gak kerasa angin sama sekali. Semua jendela dan pintu juga ketutup rapet. Dan pas Ratih coba jalan ngedeket, kelihatan ada siluet orang lagi duduk di kursi itu. Bahunya bungkuk, kepalanya nunduk, samar-samar. Tapi Ratih kayak kenal sama bentuk badan itu.
Rati tuh ngerasa kayak itu tuh mirip banget sama sosok Mbah Dakir, mbahnya dia. Rati buru-buru ngedeket ke ruang tamu sambil manggil pelan, "Mbah, Mbah." Tapi makin deket dia ke ruang tamu, perlahan sosok ini tuh kayak bangkit dari duduknya. Ada suara tongkat dipukul kenceng ke lantai, terus hilang gitu aja. Dan yang bikin merinding lagi adalah sosok Mbah Dakir emang hilang, tapi tongkatnya Mbah Dakir itu masih berdiri dan jalan gitu aja dengan sendirinya sampai halaman teras depan. Buset. Terus baru jatuh gitu aja. Dan ternyata suara ketukan ini gak cuman kedengeran sama Rati doang. Mbah putrinya, istrinya si Mbah Dakir ini, itu juga ternyata diam-diam ngedenger. Jadi hari-hari berikutnya kehadiran Mbah Dakir ini kerasa makin nyata buat Rati. Pintu kamar Rati sering banget diketok pelan setiap tengah malam. Suaranya tuh teratur, tok, tok, tok. Tapi setiap coba dibuka sama Rati, gak ada siapa-siapa. Bahkan rumahnya sepi, pada tidur semua. Tapi di lantai depan kamarnya Rati itu jelas banget ada jejak basah. Seakan-akan emang ada yang jalan ke arah ruang tengah. Beberapa kali foto keluarga yang kegantung di tembok juga suka jatuh dengan sendirinya gitu. Terus ada suara batuk kering yang khas banget. Itu batuknya Mbah Dakir. Itu sering kedengeran dari arah dapur. Suara yang dulunya tuh sering banget didengar sama Rati setiap pagi. Adiknya Rati, yang pada saat itu juga masih kecil, jadi suka ketakutan sendiri. Dia sering banget setiap malam lari-lari ketakutan, kayak lagi dikejar-kejar sama sesuatu gitu. Terus langsung masuk ke kamar ibunya sambil terus nangis-nangisan. Kalau kata adiknya Rati ya, katanya dia tuh ngelihat ada Mbah Dakir lagi duduk di kursi goyang sambil senyum aneh dengan wajahnya yang pucat dan matanya yang kosong. Si ibu cuma bisa meluk adiknya kenceng-kenceng sambil terus doa buat tenangin. Tapi kalau dari wajahnya, Rati yakin kalau itu sebenarnya ya ibunya juga takut. Tapi yang bikin Rati makin gak tenang itu adalah perubahan-perubahan kecil yang mulai kerasa. Bau minyak kayu putih yang sebelumnya menenangkan gitu ya, lama-lama tuh jadi kecampur sama bau amis. Kayak darah yang ngering atau bahkan bau bangke. Suara batuk mbahnya juga berubah, gak cuma sekilas. Sekarang tuh kedengeran jadi tambah panjang, parau, dan kadang kedengeran deket persis di belakang kupingnya Rati. Kursi goyang juga makin sering gerak sendiri. Gak pelan, tapi kenceng dan liar, kayak emang didorong dengan amarah gitu loh. Bahkan satu hari, saking kencengnya gerak, kursi goyang ini tuh bisa sampai pindah di depan pintu kamarnya Rati. Pokoknya makin lama makin gak enak suasana rumahnya Rati. Dan semakin dekat ke hari ke-40, suasana rumah tuh makin kerasa berat dan penuh teror. Sekeluarga mulai mikir, jangan-jangan yang datang ke rumah itu bukan cuman arwah Mbah Dakir aja, tapi ya emang ada sesuatu lain yang ikutan nebeng lah buat datang. Dan puncaknya di sini Nat, Moy. Ada satu malam yang beneran bikin Rati itu trauma banget. Malam dimana di tengah tidurnya itu, tiba-tiba ranjang tuh kerasa goyang. Pas Rati buka mata, Rati ngeliat udah ada Mbah Dakir yang duduk di ujung ranjangnya dia. Wow. Badannya pucat, bibirnya biru, tapi beliau tuh senyum. Dengan suara lirih, Mbah Dakir tuh bilang, "Jaga ibu ya Nduk, jangan biarin Mbah balik lagi." Kata gitu. Nah Rati tuh nggak tahu maksudnya apa, tapi badan Rati tuh kaku di situ. Dan dalam hitungan detik, sosok badan Mbah Dakir itu perlahan tuh tenggelam ke lantai, ngilang gitu aja. Dan malam itu Rati gak bisa balik tidur lagi sampai pagi. Dan akhirnya tiba nih di malam ke-40. Sekeluarga ngadain tahlilan terakhir. Rumahnya Rati di situ rame lagi sama orang-orang yang baca doa. Tapi dari sore, hawa rumah tuh udah beda. Dingin banget sampai nusuk ke tulang. Dan pas doa-doa mulai dibacain, lampu ruang tamu tuh sering banget redup gitu dengan sendirinya. Kursi goyang juga gerak pelan. Terus deritannya tuh kedengeran di tengah-tengah bacaan doa. Tapi orang-orang gak ngeh aja, cuman Rati doang yang ngeh. Rati refleks langsung noleh ke arah sudut ruangan. Dan di sana Rati ngeliat jelas banget ada sosok Mbah Dakir lagi berdiri. Badannya samar, matanya kosong, tatapannya lurus ke arah Rati. Kupingnya Rati tuh kayak ditusuk gitu loh. Dan tiba-tiba ada bisikan tajam kedengeran.
Dan jelas Ratih yakin itu suaranya Mbah Dakir. Ngomong kayak gini, "Udah waktunya Mbah pergi, Nduk." Kata gitu. Dan setelah itu sosok Mbah Dakir hilang gitu aja. Kursi goyangnya pun tiba-tiba stop goyang, gak bergerak sama sekali. Sejak malam terakhir itu semua tanda-tanda tuh hilang. Bau minyak kayu putih juga gak pernah muncul lagi. Kursi goyang juga gak pernah gerak lagi. Rumah beneran hening. Dan untuk pertama kalinya dalam 40 hari ke belakang, akhirnya Ratih keluarga tuh bisa tidur dengan tenang. Tapi ya ketenangan ini sifatnya tetap gak bertahan lama juga. Ratih cerita, sampai sekarang dia masih sering mimpi ketemu sama Mbah Dakir. Nah di dalam mimpinya ini, Mbah Dakir tuh mukanya tenang dan damai, gak nyeremin kayak sebelum-sebelumnya. Mbah Dakir seolah-olah tuh cuman mampir doang. Tapi di beberapa bulan kemudian, Ratih kebangun lagi dari tidurnya di tengah malam. Dan dari kamar, Ratih ngedenger ada suara kursi goyang. Deritnya pelan, teratur, persis kayak dulu yang sering dia denger. Dan pas coba diintip dari celah pintu, kursi goyang itu gerak-gerak sendiri lagi. Tapi kali ini Ratih udah gak berani buat nyamperin. Dia lebih milih buat balik kasur, dia nutup badan pakai selimut, terus baca doa dalam hati aja. Berharap ya kali ini yang datang emang bener-bener Mbah Dakir, bukan sosok yang lain. Mungkin bagi sebagian orang pengalaman ini kayak halusinasi atau keanggap sebatas efek dari perasaan kangen yang berlarut-larut gitu ya. Tapi buat Ratih, apa yang terjadi di 40 hari itu ya beneran nyata. Ada kalanya dia juga ngerasa dia lagi ditemenin sama mbahnya. Tapi ada kalanya juga Ratih yakin kalau yang datang tuh bukan Mbah Dakir. Pertanyaan yang sampai sekarang masih belum kejawab sama Ratih. Tapi gue tuh sebenarnya masih suka bingung juga sih. Soalnya ada juga orang yang bilang kalau misalnya orang yang udah meninggal itu udah gak akan ada urusan lagi di dunia gitu loh. Jadi bisa aja sosok-sosok yang dia kira mbahnya dia itu tuh jelmaan jin gitu. Benar, bisa jadi. Ya mungkin jadi kayak nyaru karena ada pemahaman kalau 40 hari itu masih ada di sana. Tapi sebenarnya itu bukan orang yang kita kenal ya, tapi setan gitu ya. Berarti bisa jadi maksudnya ya selama 40 hari tahlilan di rumahnya Ratih ya bisa jadi itu memang bukan Mbah Dakir gitu kan. Iya, bisa jadi kayak gitu.